SMP by Triharyanto Channel. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Hans TV Channel. Kita sudah belajar tentang dua benda yang bermuatan bisa saling berinteraksi ya, bergantung dari jenis muatan masing-masing. Kalau dia muatannya berbeda, mereka akan saling menarik, dan kalau muatannya sama, mereka akan tolak-menolak. Sama-sama positif atau sama-sama negatif, dia akan tolak-menolak. Tapi kalau berbeda, satu positif, satu negatif, mereka akan saling tarik-menarik. Nah, ternyata hal ini disebabkan karena adanya gaya listrik yang ditimbulkan oleh dua buah benda yang bermuatan. Besarnya gaya listrik yang terjadi antar dua buah muatan bisa ditentukan besarnya dengan menggunakan hukum Coulomb nih. Di mana rumus yang digunakan nih, F ya gaya listrik, F gaya sama dengan K dikali Q atau muatan QA dikali QB, berarti muatan A muatan B dibagi R kuadrat, jarak dikuadratkan. F-nya itu adalah gaya Coulomb, karena gaya tentu satuannya Newton ya. K ini adalah konstanta 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, Q-nya ini adalah masing-masing benda bermuatan, yaitu satuannya adalah Coulomb. Nah, cuma yang perlu di-note atau perlu dicatat, biasanya satuan ini kecil gitu ya. Biasanya 2 mikrocoulomb, 2 nanocoulomb. Nah, berarti kita harus bisa mengubah dia dalam satuan coulomb. Dari mikro menjadi coulomb. Jadi dari mikrometer menjadi meter kalau lupa gitu caranya ya. Ini hanya sebuah awalan. Dari mikro menjadi nggak ada. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 6. Ya, tangganya kalau diingat-ingat lagi dia naik ke atas. Nanti boleh dilihat di sebelah kanan atas kakak kasih list atau link video untuk besaran satuan di kelas 7 ya. Contoh soalnya biasanya seperti ini. Jadi sebuah muatan dua buah benda ya dengan muatan 10 mikrocoulomb dan minus 10 mikrocoulomb terpisah pada jarak 3 cm. Berapa sih besar gaya tarik atau gaya tolak yang dialami kedua benda? Karena dia muatannya berbeda ya, satu positif, satu negatif, artinya mereka akan mengalami gaya tarik ya, bukan gaya tolak. Nah, berarti kita punya dua muatan nih ya untuk diketahuinya. Kita punya QA, muatan A misalnya 10 mikrocoulomb sesuai soal, sama dengan berarti ini 10 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian untuk QB-nya itu tetap sama, minus 10 mikrocoulomb, artinya minus 10 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Berapa nih? Oh, ada jaraknya. R-nya itu adalah 3 cm. Ini satuannya harus meter. Berarti 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Berapa ya gayanya? Ini tinggal kita masukkan saja. Kan ditanya F-nya. Ya, berapa F-nya? Ya masuk saja. F sama dengan K dikali QA dikali QB dibagi R pangkat 2. Maka 9 dikali 10 pangkat 9. QA-nya ini adalah 10 kali 10 pangkat min 6. Ini bisa disederhanakan menjadi 10 pangkat minus 5. QB-nya juga sama. Di sini tidak perlu kakak tuliskan positif negatifnya. Karena kita sudah menyimpulkan dia adalah gaya tarik. Gitu ya. Dibagi dengan 3 dikali 10 pangkat minus 2. Tapi di kuadrat. Nah, hati-hati ya. Selalu tulis begini dulu. Karena kalau tidak biasanya kesalahannya menulis 9 dikali 10 pangkat minus 2. Ya, belakangnya lupa dikuadratkan. Nah, ini kalau kakak tulis lagi, berarti kita punya 9 F ya. Kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 5
dibagi dengan 9 dikali 10 pangkat minus 4. Ya, maka ini bisa dicoret 9-nya. Nah, tinggal 10 pangkatnya nih. Ya, ini kembali ke bilangan berpangkat ya. Ini berarti 10 pangkat 9 ditambah minus 5 ditambah minus 5 ya, dikurang minus 4. Maka ini 10 pangkat 9 dikurang 5 dikurang 5 ditambah 4. Maka ini adalah 10 pangkat berapa nih? 13 ya. 10 pangkat 3. Jawaban akhirnya adalah 10 pangkat 3 Newton atau 1000 Newton. Nah, ternyata untuk dua buah muatan yang kecil sekali, gaya tarik antar muatan ini adalah 1000 Newton. Cukup besar ya. Kita coba soal yang nomor 2. Nah, ini kebalikannya sedikit. Untuk diketahuinya, nah, kita punya QA-nya 8 mikrokolom. Biasa sih mikro ya. 8 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Kita ubah. QB-nya ini minus 4 mikrokolom. Maka ini adalah 4 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian kita punya F-nya di sini nih. Punya F-nya 8000 Newton. Yang ditanya itu adalah R-nya berapa ya? Gitu. Nah, kalau ketemu soal seperti ini jangan takut ya. Untuk menjawabnya langsung saja. Kita tulis dulu rumusnya. F sama dengan K dikali QA dikali QB dibagi R kuadrat. F-nya 8000 sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA-nya 8 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 6 ya, dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini yang atas bisa kita hitung dulu nih. Yang atas ini bisa kita hitung dulu nih ya. Kakak biarkan saja angkanya. Berarti ini 8000. Kakak kali silang deh sekalian. R2-nya kali ke sini. Ini 8000 per 1 kali sini berarti tidak berubah. Dikali R kuadrat sama dengan 9 dikali 8 dikali 4. Kakak biarkan begini. Dikali 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 6 ya. Tambah minus 6 tambah minus 6. Maka ini R kuadratnya 9 dikali 8 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 3 ya, minus 3 dibagi, berarti sekarang 8000-nya ke sini ya. 8 dikali 10 pangkat 3 nih kakak bikin ya. Ini boleh dicoret, ini boleh dicoret. Maka kakak punya 36 dikali 10 minus 3 dikurangin 3 minus 6. Ini adalah R kuadratnya. Maka R-nya adalah akar dari 36 dikali 10 pangkat minus 6. Akar dari 36, 6. Akar dikali 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 3. Oh, ternyata jarak pisahnya adalah 6. Ini kan meter nih. 6 milimeter. Atau jarak pisahnya kecil ya. Kira-kira seperti itu tuh. Untuk soal yang dibalik sedikit soalnya. Nah, soal yang ini yang akan sering keluar juga nih. Biasanya soal ini berkaitan dengan perbandingan. Jadi biasanya dia akan memiliki dua situasi. Jadi ada yang berubah nih. Entah jaraknya yang berubah, entah gayanya yang berubah. Atau muatannya yang berubah gitu ya. Jadi bisa berubah-ubah. Bisa salah satu, bisa tiga-tiganya. Jadi bisa Q-nya, dua-duanya nih berubah, bisa R-nya berubah juga. Nah, yang tidak mungkin berubah adalah K. Karena dia ada konstanta. Jadi dia akan selalu tetap 9 dikali 10 pangkat 9. Contohnya seperti ini. Jadi di sini di nomor 3, kakak punya dua buah benda bermuatan saling tolak-menolak dengan gaya tolak 10 Newton. Hitunglah gaya tolaknya jika jarak benda menjadi 2 kali lipat. Jadi untuk yang A, kita punya dua situasi. Situasi pertama dan situasi kedua. Situasi pertama dan situasi kedua ini Q-nya sama semua nih. Yang membedakan adalah R-nya. Di sini kakak punya R1. R2-nya ini menjadi 2 kali R1. Gitu ya. Kemudian ini F1-nya adalah 10 Newton. Yang ditanya adalah F2-nya berapa. Jadi untuk si
Q-nya nggak berubah, bendanya dia tidak bilang berubah. Maka kalau ketemu soal seperti ini, kita akan membandingkan F1 dibanding dengan F2. Di mana F1-nya berarti kan K dikali QA1 dikali QB1 dibagi R1 kuadrat per K dikali QA di kondisi kedua dikali QB di kondisi kedua dibagi R2 kuadrat. Karena pada soal ini semuanya itu tidak berubah kecuali R-nya, maka ini sebenarnya bisa dicoret semua. Ya, bisa dihilangkan. Nah, sehingga kakak ternyata sekarang memiliki F1 dibagi F2 sama dengan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. F1-nya 10, F2-nya yang ditanya. R2-nya ini adalah 2 dikali R1, tapi jangan lupa ya, kuadrat per R1 kuadrat. Maka 10 per F2 sama dengan 4 R1 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Boleh dicoret. Maka 10 sama dengan 4 F2. Maka F2-nya ternyata 2,5 Newton. Ternyata ketika jaraknya berubah, dia akan lebih berubah juga ya, gitu ya, si gayanya. Nah, tapi akan menjadi menyulitkan kalau setiap kali ketemu soal seperti ini kita menggunakan proses yang ini. Ya, untuk proses ini aja sekian detik nih, sekian menit gitu ya. Maka sebetulnya kita boleh menggunakan cara seperti ini. Jadi F1 dibagi F2 tetap ya. Kita lihat nih, K-nya kan nggak berubah, tidak perlu kita pikirkan. Jadi K itu nggak mungkin berubah. Sama dengan, sekarang kita lihat Q. Q-nya itu di atas. Maka kalau dia di atas, QA itu di atas ya. Maka ini QA juga. Karena dia di atas, maka dia ngikutin ininya. QA1 dibagi QA2. Nah, nanti kalau itu yang berubah QA1-nya saja. Kalau berubah yang R-nya saja, nah ini kita dapat di sini nih. F1 per F2 sama dengan R per R dikuadrat dong. Karena dia di bawah, dia dibalik. 2-nya jadi di sini, 1-nya jadi di sini. Kalau QB-nya yang berubah, maka kita punya F1 dibanding F2 sama dengan QB di kondisi pertama dibagi QB di kondisi kedua. Karena dia di atas, ikut nih, satu di atas gitu ya. Nah, ini semua kalau berubah, QA-nya berubah, QB-nya berubah, R-nya berubah, maka boleh kita bikin seperti ini. F1 dibagi F2, maka R dulu misalnya, R2 kuadrat per R1 kuadrat dikali QA 1 per QA2 dikali QB1 per QB2. Jadi boleh. Kalau tiga-tiganya berubah, boleh kita bikin seperti ini. Nah, berarti sekarang di yang soal B, jangan pakai yang ini lagi, gitu ya. Maka kita lihat kondisi pertama, kondisi kedua. Di kondisi pertama, R1-nya sama dengan R1 misalnya. R2-nya ini adalah setengah R, ya, setengah kali dari semula. Yang ditanya, F2-nya berapa gitu ya, ini F1-nya. Maka langsung nih, F1 dibagi F2 sama dengan berarti R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat gitu ya. Nah, ini nanti F1-nya 10, F2-nya itu adalah yang ditanya. Ini boleh kakak tulis begini loh. Nah, setengah R1 dibagi R1 kuadratnya kakak tulis luar. Boleh. Ya, ini dicoret. Maka sekarang kakak punya 10 dibagi F2. Sekarang berarti setengah dikuadratkan 1/4. Maka F2-nya 40 Newton. Ya, kali silang nih. Kali ke sini, kali ke sini. Sekarang kita coba yang C nih. Nah, kita coba yang C ya. Sama nih, berarti yang C
pada kondisi pertama, ada kondisi kedua. Berarti di kondisi pertama F1-nya 10, F2-nya di sini bilang menjadi 90 Newton. Nah, ini 90. Nah, R-nya nggak tahu. Ini R1-nya misalnya R, R2-nya berapa kali R nih? Nah, berapa kali R nih? Gitu ya. Maka langsung deh, F1 per F2 sama dengan berarti R2 per R1. Kakak langsung bentuk begini, kuadrat gitu ya. Maka F1-nya 10 per 90 sama dengan R2-nya gitu yang ditanyakan dibagi R dikuadratkan. Ini maka boleh dicoret 1 per 9. Maka boleh diakar menjadi 1 per 3 ya. Ini kuadratnya kakak hilangkan. Maka ini kakak akar. Sama dengan R2 per R. Oh, ternyata R2-nya adalah 1 per 3 dikali R ya. R pindah ke sini, R2-nya tetap di atas. Ternyata sepertiga kali dari semula jaraknya, karakteristiknya jadi 9 kali dari semula. Sekarang kita coba yang nomor 4 ya. Jadi langsung nih, kedua benda menjadi 2 kali lipat ya. Muatan kedua benda menjadi 2 kali lipat. Maka yang A, kita punya kondisi pertama, punya kondisi kedua. Nah, muatannya nih yang berubah nih ya. Ini F-nya adalah 20 Newton, R-nya nggak tahu. Ada QA, nah, misalkan QA-nya Q ya. Permuatannya sama, berarti ini QB-nya juga Q. Di sini ini F1, ini A1, ini B1. Di sini F-nya nggak tahu yang ditanya. Tapi QA pada kondisi kedua itu 2 kali lipat, berarti 2Q. QB pada kondisi kedua juga 2 kali lipat, berarti 2Q. Maka tinggal F1 dibagi F2, tinggal masing-masing. Berarti QA1 dibagi QA2. Nah, ini harusnya 2 ya. Di sini rumusnya bisa dilihat. Dikali QB1 per QB2. QB ya, bukan QB nih. Berarti F1-nya 20 dibagi F2. QA1-nya kan Q. Ya. QA2-nya itu 2Q dikali Q dikali 2Q. Karena yang B juga sama nih, sesuai dengan ini. Ini bisa dicoret Q-nya. Nah, berarti 20 per F2 sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 2, 1 per 4. Maka 20 dikali 4, 80 sama dengan pindah ke sini F2. Ternyata F2-nya gayanya sekarang menjadi 80 Newton. Sekarang kita coba yang B ya. Yang B ternyata sekarang berubahnya banyak nih. Kondisi pertama, kondisi kedua. Tetap ini F1-nya 20 Newton ya, tidak berubah. Di kondisi kedua F2-nya yang ditanya. Nah, yang unik semuanya berubah nih. QA di posisi 1 misalkan Q. QA di posisi 2, di kondisi 2 menjadi 2 kali lipat. Ya, anggap aja ini yang A. Berarti 2Q. Si QB di posisi 1 juga Q nih. Karena dia 2 benda yang bermuatan sama. Di kondisi yang kedua, QB-nya itu menjadi 3Q. Jaraknya ini R1 sama dengan R. Karena dikasih tahu jadi kakak kasih R gitu ya. R2-nya 6 kali, berarti 6 kali R. Maka sekarang tinggal pakai rumus komplit nih. F1 dibagi F2 sama dengan QA di kondisi 1 dibagi QA di kondisi 2 dikali QB di kondisi 1 dibagi QB di kondisi 2 dikali RB dibagi R2. Ini harusnya R2 nih, R2, R1. R2 dibagi R1 dikuadratkan ya. Maka F1-nya 20 dibagi F2 sama dengan QA1-nya Q. QA di kondisi 2 2Q dikali ini Q, ini 3Q ya, sesuai yang di sini. Dikali R2-nya itu 6R, R1-nya itu adalah R dikuadratkan.
Maka ini bisa dicoret-coret nih ya. Nah, maka kakak punya 20 per F2 sama dengan ini setengah dikali 1/3 dikali 36 ya. Ini bisa dicoret jadi 6. Maka 20 sama dengan 6 F2. Kita dapat F2-nya 20 dibagi 6. Maka hasilnya ini berarti berapa? 3,33 sekian ya Newton. Ternyata menjadi lebih kecil nih. Walaupun muatannya menjadi lebih besar, tetapi jaraknya juga menjadi lebih besar. Sehingga F-nya juga menjadi lebih kecil. Nah, kebalikannya. Sekarang kita coba untuk soal yang terakhir. Jadi di sini kakak punya muatan A yang berjarak di sebelah kiri muatan B dan muatan C ada jaraknya di sebelah kanan muatan B. Nah, kalau ketemu soal seperti ini ada 3 muatan, biasanya itu kita akan berbicara tentang resultan gaya ya. Nah, kita coba menulis diketahuinya, kakak akan dalam bentuk sketsa sedikit. Jadi di sini ada muatan A, di sini ada muatan B, di sini ada muatan C, gitu ya. Karena A di sebelah kiri B, C di sebelah kanan B. Ini jaraknya adalah 3 cm. Nah, ini jaraknya itu adalah 9 cm. Di B itu, di A itu dulu kita punya muatan plus 3 mikrokolom. Di B kita punya minus 3 mikrokolom. Di C kita punya plus 27 mikrokolom. Yang ditanya adalah besar dan arah gaya kolom yang dialami oleh muatan B. Nah, kenapa ada arah? Karena di sini si B ini dipengaruhi oleh muatan A, dipengaruhi oleh muatan C. Artinya kita akan melihat 2 F. Yang pertama itu adalah F ya di benda B yang dipengaruhi oleh benda A. Kenapa arahnya ke sini? Ya, karena mereka tarik-menarik. Ya, artinya arah F-nya ke arah A. Yang kedua, kita punya F di benda B yang dipengaruhi oleh benda C. Ya, B oleh C, B oleh A. Nah, ini besarnya bisa beda-beda. Nanti tergantung arahnya bisa ke arah C, bisa ke arah si A, ya, si B ini. Maka kita harus hitung masing-masing ya. Jadi kita akan menghitung dulu yang pertama F di benda B oleh benda A ya. Maka kita punya K dikali Q A dikali Q B dibagi R kuadrat. K-nya 9 dikali 10 pangkat 9. QA-nya itu 3 mikrokolom artinya 10 pangkat minus 6. Dikali QB-nya itu juga 3 dikali 10 pangkat minus 6 per 3 cm. 3 dikali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Maka di sini kakak punya 9 kali 3 kali 3. Ya, kakak tulis 9 kali 9 aja. Dikali 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 6, 10 pangkat minus 3. Dibagi 9 dikali 10 pangkat minus 4. Ini boleh dicoret ya. Maka kakak punya 9 dikali 10 pangkat minus 3 dikurang minus 4 ya. Maka punya 9 dikali 10 pangkat 1 atau 90 Newton. Sekarang kita akan hitung yang kedua ya, F di benda B oleh benda C. Maka kita punya K dikali Q-nya B dikali Q-nya C karena benda B dan benda C dibagi R pangkat 2. Maka K-nya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QB-nya adalah 3 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 27 dikali 10 pangkat minus 6 ya, karena ini mikrokolom. Dibagi dengan R-nya 9 dikali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Maka kakak punya 9 dikali 3 dikali 27 dikali 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 6. 10 pangkat minus 3 dibagi 9 kali 9, berarti ini 9 kali 9 aja ya, 9 kuadrat.
dikali 10 pangkat minus 4. Nah, ini bisa dicoret-coret ternyata nih ya. Ini saya coret jadi 3. Maka kakak punya berapa nih? 9 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat 4 ya. Maka ini ternyata hasilnya 9 dikali 10 pangkat 1 juga. Ini adalah 90 Newton. Nah, ternyata hasilnya sama. Artinya besar gaya di B itu adalah 0. Berarti F di B ini sama dengan 0. Kenapa? Karena ada 90 menarik ke kiri, ada 90 menarik ke kanan. Kalau di total berarti 0. Dia tidak kemana-mana nih. Nanti kalau misalkan ini mendekat menjadi 6. Nah, ini kalau menjadi 6, nanti kemungkinan dia akan lebih besar ke kanan. Ya, jadi kira-kira seperti itu tentang hukum kolom sehari-hari. Nah, artinya teman-teman sendiri bisa mempraktekannya dalam kegiatan sehari-harinya. Kalau teman-teman membuat potongan kecil kertas gitu ya, kemudian teman-teman punya penggaris plastik atau plastik terus digosokkan ke baju, apa yang terjadi? Kertas tadi akan tertarik oleh plastik yang sudah digosok. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini ada teorinya. Teorinya seperti ini. Ini adalah bahan yang digosok, kemudian ini adalah bahan yang menggosok. Kita bagi dua ya, biar jelas. Nah, biasanya yang jadi contoh di soal-soal yang ada di buku, ini biasanya ada bahan yang terbuat dari kaca yang digosok. Nah, kaca nanti digosok oleh apa? Digosok oleh sutra. Nah, apa yang terjadi? Setelah diamati ternyata kaca nanti akan bermuatan positif. Sebaliknya sutra menjadi bermuatan negatif. Nah, kok bisa ini terjadi? Ceritanya gimana? Ingat di teori atom tadi yang bisa bergerak hanyalah elektron. Nah, kok bisa kaca yang mula-mula netral nggak bermuatan kalau digosok sutra bisa jadi bermuatan? Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ada elektron dari kaca itu pindah ke sutra. Sehingga apa yang terjadi? Kaca kekurangan elektron. Kalau kaca kekurangan elektron, dia kan jadinya apa? Bermuatan positif. Sementara sutra menjadi kelebihan elektron sehingga dia bermuatan negatif. Itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang berikutnya yang tadi plastik. Nah, nggak hanya plastik biasanya yang ada di soal. Bisa jadi ada ebonit, ada karbon. Nah, contohnya karbon ini apa? Kalau teman-teman punya pensil itu yang hitam itu adalah karbon. Kemudian kalau pernah tahu areng, kayu kalau dibakar kan jadi areng ya. Nah, itu adalah karbon juga. Nah, biasanya yang menggosok apa? Bisa jadi wol atau baju kita sendiri atau rambut kita. Biasanya digosok-gosok plastik, digosok-gosok ke rambut bisa jadi bermuatan. Nah, yang terjadi apa? Plastik atau ebonit atau karbon yang digosok dengan wol, baju atau rambut ini menjadi bermuatan negatif. Sementara yang menggosok jadi bermuatan positif. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Jadi di sini elektron dari bahan yang menggosok tadi, bisa wol, bisa baju, bisa rambut kita, itu pindah ke baik plastik, ebonit atau karbon yang digosok tadi. Sama prinsipnya. Jadi kalau wol, baju atau rambut kita itu kekurangan elektron karena elektronnya pindah jadi bermuatan positif. Sementara plastik atau ebonit atau karbon yang sudah digosok tadi jadi kelebihan elektron. Jadi dia menjadi bermuatan negatif. Gimana? Jelas? Untuk contohnya? Nah, kalau udah tahu teori ini teman-teman bisa praktekkan sendiri. Kalau di sinotif ini papannya kaca, makanya hati-hati ya kalau menggosok. Nanti kan di sini ada kaca nih. Kaca kalau digosok bisa jadi bermuatan. Nah, hati-hati saat menggosok, jangan terlalu kencang. Nanti teman-teman bisa kesetrum. Gitu ya. Itu bisa praktek sendiri nanti. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana kita bisa tahu ini benda ini bermuatan, benda ini netral, benda ini bermuatan positif atau negatif? Pasti ada alat yang bisa mengeceknya ya. Nah, itu kita pelajari di bagian akhir. Nah, alat itu namanya apa? Alat itu namanya adalah elektroskop. Apa fungsi dari elektroskop ini? Elektroskop tadi fungsinya yaitu
adalah untuk mengetahui ada tidaknya muatan atau jenis muatan yang ada dalam benda. Teorinya seperti ini. Nah, gambaran sederhananya elektroskop seperti ini. Yang bagian atas ini biasanya disebut sebagai kepala. Yang bagian bawah ini biasanya disebut kaki atau daun. Kaki atau daun atau foil karena terbuat dari foil. Foil itu adalah lempengan logam, ya. Nah, kok bisa dia mengetahui jenis muatan dari suatu benda? Kalau dalam keadaan netral, foil atau kaki ini akan sejajar seperti ini atau tertutup. Kalau di benda aslinya itu tertutup, saling mengatup atau tarik menarik. Nah, kemudian kita praktekkan, ya. Kita gambar lagi elektroskopnya. Nah, elektroskop ini kita dekatkan dengan suatu benda yang bermuatan. Misalkan kita nggak tahu nih bendanya tadi bermuatan apa. Kalau kita sudah tahu teorinya, misalkan yang kita dekatkan ini kaca tadi bermuatan apa setelah digosok? Bermuatan positif. Nah, teorinya gimana? Teorinya adalah pada elektroskop ini tersebar secara merata muatan positif dan negatifnya kalau netral. Nah, kalau didekatkan oleh benda yang bermuatan, contohnya di sini kaca tadi kan bermuatan positif. Pasti ada yang tertarik dengan yang positif, yaitu apa? Negatif. Muatan-muatan negatif yang dari kaki itu ketarik ke atas, sehingga yang atas gimana? Kelebihan elektron, jadi bermuatan negatif. Sebaliknya, yang bagian kaki itu apa? Jadi kekurangan elektron, jadi bermuatan apa? Positif. Nah, ingat teorinya. Kalau positif ketemu positif, akibatnya apa? Tolak menolak, sehingga kakinya itu menjadi terbuka. Seperti ini. Ini kakinya terbuka. Nah, untuk ngecek tadi benda yang didekatkan itu bermuatan apa, kita groundkan kaki ini. Groundkan itu maksudnya apa? Dibumikan atau dihubungkan ke tanah. Nah, kalau kaki ini dihubungkan ke tanah atau dibumikan, kakinya jadi netral. Netral artinya apa? Netral itu artinya jumlah muatan positif dan negatifnya itu sama atau tersebar secara merata. Itu yang di bagian kaki karena yang digroundkan itu kakinya. Nah, terus kita cek yang bagian kepala ini. Yang ke bagian kepala tadi tertinggal yang negatif saja. Kalau yang di bagian kepala yang tertinggal itu bagian negatif saja, berarti tadi yang didekatkan itu adalah benda bermuatan positif. Paham ya? Nah, jadi sebaliknya kalau nanti yang didekatkan plastik kan kalau udah digosok jadi bermuatan negatif. Nah, kalau didekatkan ke elektroskop yang tertinggal apa di bagian kepala? Karena plastik itu negatif, maka yang tertinggal di bagian kepala adalah positif. Itu ya. Nah, ini adalah gambaran awal dari bab listrik statis untuk teman-teman ketahui. Jadi ini contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Teman-teman harus tahu mana yang jadi positif, mana yang jadi negatif. Nah, kemudian alat untuk mengeceknya itu adalah elektroskop. Gitu ya. Paham ya untuk bagian awal ya? Sederhana sekali. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar. Berikut ini kami akan menjelaskan cara bekerjanya kapasitor. Seperti yang kita lihat, kapasitor disambungkan ke baterai, lalu diputuskan dan disalurkan ke lampu. Lampu akan bernyala, akan tetapi hanya sebentar. Peristiwa ini disebabkan muatan positif baterai ke kapasitor disalurkan ke lampu. Sehingga ia menghasilkan energi tanpa menggunakan baterai.
Berikut adalah cara kerja di dalam inti kapasitor. Kapasitor itu fungsinya dulu untuk menyimpan. Yang namanya tempat penyimpanan itu memiliki kapasitas tertentu. Kapasitas dari kapasitor ditentukan dari ukuran geometri kapasitor dan jenis bahan dielektrik kapasitor tersebut. Jadi di sini setiap kapasitor itu punya luas dari keping logam dan jarak antar keping ditambah dengan permitivitas atau kualitas dari dielektrik. Untuk dielektrik udara atau isolator yang berisi udara, kapasitas dari kapasitor itu diberikan oleh persamaan C sama dengan epsilon 0 A per D, di mana C adalah kapasitas dari kapasitor, satuannya Faraday. Sedangkan epsilon 0 itu adalah permitivitas dari udara atau daya hantar udara menghantarkan muatan listrik. Nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Yang A itu adalah luas dari keping plat logam. Satuannya tentu saja meter persegi dan D adalah jarak antar keping. Jadi di sini dapat disimpulkan semakin luas plat dari kapasitor, maka semakin banyak muatan listrik yang dapat tersimpan. Sebaliknya, semakin jauh jarak antar keping menyebabkan semakin sedikit muatan yang dapat disimpan oleh kapasitor. Untuk bahan dielektrik lainnya selain udara, kapasitas kapasitor diberikan oleh persamaan C sama dengan epsilon A per D. Dengan epsilon adalah epsilon relatif atau permitivitas relatif dari bahan dikali permitivitas udara yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Itu adalah kapasitas dari kapasitor. Jadi ditentukan oleh bahan dielektrik, luas penampang dari plat, dan jarak antara kedua plat. Nah, kapasitas kapasitor juga menunjukkan perbandingan dari jumlah muatan yang dapat disimpan dengan beda potensial yang dihubungkan antara keping kapasitor. Yang artinya, semakin besar beda potensial yang dihubungkan dengan kapasitor, maka akan semakin besar juga jumlah muatan yang dapat disimpan oleh kapasitor. Sedangkan kapasitas dari kapasitor sendiri tidak ditentukan oleh beda potensial dan jumlah muatan, tapi tadi ditentukan oleh geometri dari kapasitor. Jadi di sini C atau kapasitas kapasitor sama dengan I dibagi V, jumlah muatan dibagi dengan beda potensial. Contoh soal. Sebuah kapasitor memiliki luas keping 4 cm persegi dan jarak antar keping 4 mm. Apabila muatan pada masing-masing keping plat 4,425 mikrokolom serta permitivitas udara adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Tentukan A. Kapasitas kapasitor, B. Beda potensial antar keping kapasitor. Di sini pembahasan diketahui A sama dengan 4 cm persegi. Kita ubah ke dalam satuan meter persegi. Jadi 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. D 4 mm sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Dan Q sama dengan 4,425 mikrokolom atau 4,425 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat min 12. Yang ditanyakan A. Kapasitas dari kapasitor dan B adalah beda potensial antar keping kapasitor. Untuk yang A, kita gunakan persamaan kapasitas kapasitor keping sejajar. C sama dengan epsilon 0 A per D. Tinggal kita masukkan epsilon 0 nya 8,85, A nya 4 kali 10 pangkat min 4 dan D nya 4 kali 10 pangkat 3. Oke, tinggal kita kalikan 4 dibagi 4 1, jadi nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Min 13 karena min 12 dikurangi min 1. Min 1 dari min 4 ditambah atau dikurangi min 3. Jadi
kapasitas kapasitornya 8,85 kali 10 pangkat min 13 farad. Itu jawaban yang A. Yang B, untuk menentukan beda potensial atau tegangan, nah, gunakan persamaan perbandingan kapasitas. C sama dengan Q dibagi V. Yang ditanyakan adalah V, sehingga persamaannya V sama dengan Q dibagi C. Masukkan nilainya. V sama dengan Q dibagi C sama dengan Q-nya itu 4,425 kali 10 pangkat min 6 dibagi C. C-nya 8,85 kali 10 pangkat min 13. Maka hasilnya setengah atau 0,5 kali 10 pangkat 7 volt. Maka itu adalah beda potensial antar keping kapasitor. Demikian contoh soal dari kapasitas kapasitor, sekaligus mengakhiri video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kapasitor terbuat dari plat sejajar yang memiliki luas 5 cm persegi. Jarak antar plat di sini adalah 1 cm dan diisi dengan medium dielektrik yang memiliki konstanta 6. Berapakah kapasitasnya? Diketahui A sama dengan 5 cm persegi sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. D adalah 1 cm sama dengan 0,01 meter. Dan K sama dengan 6. Nilai kapasitas kapasitor bisa kita hitung dengan persamaan C sama dengan K kali epsilon 0 A per D. Jadinya C sama dengan 6 kali 8,85 kali 10 pangkat minus 12, 5 kali 10 pangkat minus 4 per 0,01 sama dengan 2,66 kali 10 pangkat minus 12 farad. Di dalam rangkaian listrik, kapasitor memiliki simbol seperti ini. Seperti halnya hambatan listrik, kapasitor bisa dirangkai secara seri dan paralel. Dalam rangkaian ini, 3 kapasitor C1, C2, dan C3 dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan baterai yang memiliki tegangan V. Ketiga kapasitor di sini akan memiliki muatan yang sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q. Dengan menggunakan hubungan Q sama dengan C kali V, tegangan masing-masing kapasitor adalah V1 sama dengan Q per C1, V2 sama dengan Q per C2, dan V3 sama dengan Q per C3. Tegangan baterai akan sama dengan tegangan total kapasitor, sehingga V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Jadinya V sama dengan Q per C1 tambah Q per C2 tambah Q per C3. Sehingga bisa sama dengan V sama dengan Q kali 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Jika kita balik lagi ke persamaan total dalam rangkaian ini, C seri sama dengan Q per V sama dengan Q per Q kali 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Di sini kita bisa coret Q sehingga menjadi C seri sama dengan 1 per 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Atau kita bisa menyatakannya dengan 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Pada rangkaian ini, 3 kapasitor dirangkai secara paralel dan dihubungkan dengan baterai dengan tegangan V. Pada rangkaian paralel, semuanya akan memiliki tegangan yang sama. Jadinya V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Sehingga dengan persamaan kapasitor kita akan dapatkan Q1 sama dengan C1 kali V, Q2 sama dengan C2 kali V, dan Q3 sama dengan C3 kali V. Maka muatan total kapasitor pada rangkaian Q sama dengan Q1 tambah Q2 ditambah Q3 sama dengan C1V tambah C2V tambah C3V. Berarti Q sama dengan V kali C1 tambah C2 tambah C3. Pada rangkaian totalnya,
C paralel sama dengan Q per V, sama dengan V kali C1 tambah C2 tambah C3 per V. Di sini V-nya bisa kita coret, sehingga kita akan dapatkan C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Jadi secara ringkas, pada rangkaian seri kita dapatkan 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Untuk rangkaian paralel, C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Tentukanlah total kapasitas pada rangkaian ini. Rangkaian C1 dan C2 adalah paralel, sehingga total kapasitasnya C paralel sama dengan C1 tambah C2 sama dengan 10 tambah 5 sama dengan 15 farad. Setelah itu seri dengan kapasitor C3, jadi kita bisa hitung 1 per C seri sama dengan 1 per CP tambah 1 per C3. Jadinya 1 per C seri sama dengan 1 per 15 tambah 1 per 20. Jadi 1 per C seri sama dengan 7 per 60. Jadinya C total di sini C seri adalah 60 per 7 farad sama dengan 8,57 farad.